Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Rosita Irmawati, spesialis kedokteran gigi anak. Saya adalah staf pengajar dari Ilmu Kedokteran Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Mata kuliah yang saya ampu adalah pada mahasiswa tingkat akademik dan pada mahasiswa tingkat profesi. Pada mahasiswa tingkat akademik, mata kuliah yang saya ampu adalah Ilmu Kedokteran Gigi Promotif Preventif, Skill Lab Promotif Preventif, Skill Lab Restorasi Tetap, Skill Lab Perawatan Saluran Akar, Skill Lab Penyakit Jaringan Penyangga Gigi, Ekstraksi dan Bedah Minor Kuliah dan Praktikum, serta Komunikasi dalam Praktek Dokter Gigi. Untuk mata kuliah yang saya ampu di tingkat profesi adalah Ilmu Kedokteran Gigi Anak 1, 2, dan 3. Pada kesempatan sini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sebagai penanggung jawab mata kuliah Ilmu Kedokteran Gigi Anak Klinik 3. Metode yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran. Pada interaction, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang saya gunakan. Pada assessment, saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran dan juga kriteria serta bentuk penilaian yang saya gunakan. Deskripsi dari IKGA Klinik ketiga adalah merupakan mata kuliah yang bertujuan menjelaskan dan melatih keterampilan perawatan saluran akar dan pembuatan restorasi tetap pasca perawatan saluran akar pada gigi sulung. Untuk CPMK, adalah mahasiswa mampu melakukan perawatan endodontik dan perawatan saluran akar gigi sulung secara vital dan non-vital, serta melakukan restorasi tetap pasca perawatan endodontik pada gigi sulung. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan perhitungan space maintainer pada anak-anak. Untuk sub CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, rujukan, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menegakkan diagnosis, serta melakukan prosedur perawatan pulpotomi pada gigi sulung baik secara vital maupun non-vital pada pantum secara mandiri. Materi pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama prinsip-prinsip perawatan pulpotomi gigi sulung, yang kedua penetapan diagnosis dan rencana perawatan pulpotomi pada gigi sulung, yang ketiga penetapan perawatan pulpotomi pada gigi sulung. Untuk sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, rujukan, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, serta menegakkan diagnosis serta melakukan prosedur perawatan pulpektomi gigi sulung secara vital pada pasien secara mandiri. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama prinsip-prinsip perawatan pulpektomi gigi sulung dan penetapan diagnosis gigi dan rencana perawatan pulpektomi pada gigi sulung. Untuk sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prosedur perawatan klinis restorasi tetap pasca perawatan endodontik pada gigi sulung atau disebut juga stainless steel crown. Materi pembelajarannya yang pertama, ketepatan diagnosis dan rencana perawatan, prinsip-prinsip perawatan SSC, dan juga tata laksana perawatan SSC atau stainless steel crown. Untuk sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan melakukan perhitungan rencana perawatan space maintainer pada anak-anak dengan metode dan alat bahan yang sesuai serta tindak lanjutnya. Materi pembelajarannya yang pertama, menegakkan diagnosis dan rencana perawatan untuk space maintainer. Yang kedua, melakukan perhitungan diskrepansi pada model. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan penetapan diagnosis dan rencana perawatan serta simulasi prosedur perawatan saluran akar dan pembuatan restorasi tetap pasca perawatan saluran akar pada gigi sulung dengan ujian DOPS. Materi pembelajarannya yang pertama, ketepatan diagnosis dan rencana perawatan, yang kedua indikasi, kontraindikasi, dan juga tata laksana perawatan pada gigi sulung. Pada ujian DOPS ini, mahasiswa bisa mendapatkan kasus yang berbeda-beda. Untuk sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu melakukan indikasi, kontraindikasi, dan tata laksana perawatan saluran akar dan perawatan pasca perawatan saluran akar gigi sulung pada ujian profesi. Materi pembelajarannya yang pertama, ketepatan diagnosis dan rencana perawatan, diindikasi, kontraindikasi, dan juga tata laksana perawatan gigi sulung dengan soal yang fitnet. Untuk ujian profesi ini, mahasiswa pun akan mendapatkan soal yang berbeda-beda.
Untuk pembelajaran yang kita lakukan di IKGA klinik ketiga, pada pertemuan pertama sampai ketiga adalah materinya tentang pulpotomi, pertemuan keempat dan 9 materi pulpektomi, pertemuan ke-10 dan 12 materinya stainless steel crown, untuk pertemuan 13 dan 14 materinya space maintainer, untuk pertemuan ke-15 ada DOPS, dan pertemuan ke-16 ada ujian profesi. Interaction yang saya gunakan adalah sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus ini 90% interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi secara langsung dan real time, di mana pengajar dan peserta didik berada di ruangan yang sama, karena kita sebagian besar berada di klinik untuk mengerjakan pasien. Sedangkan untuk interaction asinkronus di sini dengan menggunakan tugas dan juga paper, di mana presentasinya adalah 10%. Untuk asesmen pada IKGA klinik ketiga adalah pada pengerjaan pasien, perhitungan space maintainer, DOPS, dan juga ujian profesi. Pengerjaan pasien di sini presentasinya paling besar, yaitu 50%, di mana penilaiannya adalah mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan pada pasien secara mandiri. Untuk perhitungan space maintainer di sini 10%, indikatornya ketepatan dan mahasiswa dalam pemahaman dan menghitung perhitungan space maintainer. Untuk DOPS di sini mahasiswa memverbalkan pekerjaan yang diaplikasikan pada tindakan klinik, melakukan simulasi tata laksana perawatan rehabilitatif pada pantung. Untuk ujian profesi di sini mahasiswa menganalisa kasus dan menentukan diagnosis, indikasi, kontraindikasi, dan tata laksana perawatan pada kasus dengan shock L-Vignet. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan di sini ada dari McDaniel, ada dari PinCam, ada dari Cameron, dan juga Arete Rao. Oke, terima kasih. Setelah ini kita akan menyaksikan tentang metode pembelajaran di tahap profesi, yaitu di IKGA klinik ketiga. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sebelum nanti mengerjakan di klinik, hari ini kita mau diskusi tentang apa? Stainless steel crown. Sudah pernah dapat dulu di skill lab ya. Kita ngulang sebentar tentang materi stainless steel crown atau yang disebut SSC. SSC ini mahkotanya bedanya sama mahkota jaket, ada perbedaannya atau sama kira-kira? Kalau yang dibuat di pabrik itu SSC atau mahkota jaket? SSC. Dia adalah mahkota yang dibuat oleh pabrik dengan berbagai ukuran. Jadi kalian nanti kalau misalnya mau kerja SSC harus punya beberapa ukuran sebelum ada pasiennya. Nah, ini kita melihat tahapan pemilihan dari SSC sendiri ya. Jadi kalau SSC itu karena kita belinya di pabrik sudah jadi, kita harus melakukan tahapan pemilihan SSC. Tahapan pemilihan SSC ini dilakukan kira-kira kapan? Sebelum kita preparasi gigi atau sesudah preparasi gigi? Sebelum kita preparasi gigi, kita harus melakukan memilih SSC dulu. Kita tahu, ini yang nanti kalau kalian beli satu kotak ya, ini ada nomornya banyak. Ada yang D, E, UL, LL, LR, sama UL. Itu masing-masing berbeda, karena kan tiap anatomi gigi itu nggak ada yang sama ya. Yang D itu gigi apa? Molar M1 atau M2? M1. Kalau yang E, M2. Kalau yang LL berarti lower left. Itu semua harus ada. Nah, kita melakukan sebelumnya, kita mengukur, bisa menggunakan kaliper. Selain kaliper, kita juga bisa menggunakan jangka. Kita mau mengukur dari sisi mesial dan distal. Nanti tinggal kalian samakan aja dengan yang ada di kotak. Apakah misalnya gigi M1 bawah kanan. Berarti kalau M1 bawah kanan itu apa? UL, apa LR, apa RR? Bawah kanan. Lower right. Nah, itu tinggal lihat dari nomor 2 sampai 7 yang paling besar nomor yang berapa? 7. Yang paling besar nomor yang 7. Nah, kita mengukur lebar mesiodistal ini bisa dilihat di sini kita menggunakan jangka, kemudian dihitung. Jangan sekali-sekali kita mengukur menggunakan jangka tapi bagian yang bukalingual, karena nanti takutnya SSC-nya bisa nggak pas. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan preparasi. Ya, preparasi kita melakukan di bagian mana dulu kira-kira? Ya, preparasi kita melakukan bagian oklusal dulu, mengikuti bentuk anatomi gigi. Bisa menggunakan wheelbore, kemudian bisa wheelbore, flame shape, atau diamond bore, atau fissure bore. Seperti yang di sini.
kemudian ini setelah pusat selesai, berikutnya adalah bisa mengikuti bagian proksimal gigi. Bisa menggunakan long thin bore. Long thin bore punya semua di klinik. Ya, diingat-ingat jangan paling nggak long thin bore itu karena kan dia mengenai gusi ya. Paling nggak nanti kalian harus milih untuk bornya ini jangan menggunakan yang sudah lama, yang di bekasnya poliklinik dulu, pasien-pasiennya. Kalau bornya nggak tajam, yang terjadi apa? Kenapa? Preparasi nggak maksimal. Pasiennya bisa kesakitan. Kalau udah sakit, mau balik nggak? Nggak mau balik. Nah, proksimal ini paling tidak 0,5 sampai 1 mili. Caranya kita tahu preparasi bagian proksimal selesai adalah sonde bisa lewat. Kalau sudah bisa lewat, biasanya kemungkinan sudah selesai. Memang susah karena kita harus benar-benar ngambil sampai lihat yang bagian bawah itu. Bagian bawah itu kelihatan nggak ini? Nah, itu dia harus benar-benar bebas kontak. Bukan cuma bagian bukalnya selesai, tapi memang harus benar-benar bebas kontak selesai itu untuk bagian proksimal. Setelah proksimal bagian apa lagi? Setelah preparasi bagian proksimal, bagian servikal. Nah, preparasi daerah servikal kita masuk ke saku gusi menggunakan round end taper diamond bore. Ingat nggak boleh kena lekung terbesar karena lekung terbesar merupakan retensi utama dari stainless steel crown. Gitu ya. Kemudian, nah setelah terakhir selesai, jangan lupa ada servikal juga. Setelah servikal semua selesai, kita yang terakhir apa? Menggulatkan tepi-tepi yang tajam bisa menggunakan fine finishing diamond bore. Kemudian kalau sudah kita pasang coba. Jadi kalau mau preparasi SSC, SSC-nya sudah diamankan dulu, disimpan. Gitu ya. Baru kalau sudah pasang coba bisa menggunakan apa aja. Gunting crown bisa, itu ada atau stone merah atau stone hijau. Ya kalau sudah digunting, disesuaikan, kemudian dilakukan crimping itu terakhir. Nanti kita boleh crimping itu kalau sudah syarat-syarat ini semua terpenuhi. Nah, ini syaratnya apa? Syarat pasang coba. Yang pertama kita harus tanyakan dulu ke pasien. Kira-kira setelah kita lakukan SSC ini ada keluhan atau enggak? Sininya ya, anamnesia pasien tidak ada keluhan. Kemudian kalau sudah syarat-syarat pasang coba berikutnya adalah apa? Gingiva-nya nggak boleh tertekan, karena kalau tertekan dia pasti akan sakit. Tanda-tanda gingiva tertekan adalah warnanya pucat. Kemudian habis itu oklusinya harus sesuai ya, nggak boleh lebih ketinggian atau kenapa? Kalau oklusinya kenapa nggak boleh terlalu tinggi? Benar-benar harus sesuai pas dengan anatomi giginya. Takutnya di TMJ, kalau kalian terus-terusan TMJ-nya dia takutnya bisa bermasalah kan. Ya mungkin nggak sekarang, mungkin pasiennya kalian bisa menghibur, nggak apa-apa dek namanya gigi baru. Tapi nantinya itu kan bisa masalah, iya kan? Sering kan gitu kalau kita malas ngurangin biasanya, ya kan? Nggak apa-apa deh, itu mungkin belum terbiasa. Ada yang memang begitu, tapi kebanyakan memang karena dia ada peninggian, itu harus dihilangin. Ya. Cuman kalau sudah, gingiva nggak boleh berdarah, sama tidak boleh ada bagian yang open. Kalau open ini tandanya SSC pemilihannya, kemungkinan kalian milihnya kemarin nggak pas waktu milih SSC-nya. Ya, kemudian SSC-nya stabil. Nah, yang terakhir baru boleh dilakukan crimping. Crimping itu bisa menggunakan tang crimping, namanya juga crimping ya. Crimping itu hanya di bagian servikal. Jadi jangan kalian semua ya, hanya benar-benar servikalnya aja supaya dia supaya retentif, stabil dan retentif. Itu fungsinya untuk di tang crimping. Oke. Kemudian ini kita semen, kalau kita semen bisa menggunakan luting semen atau GIC Fuji 1. Arahnya pun berbeda antara rahang atas dan rahang bawah. Ini perhatikan, ini yang sering terlupa. Biasanya kalau di klinik itu yang penting adalah SSC-nya bisa masuk. Kalian nggak peduli asok dari mana, yang penting bisa masuk. Itu yang sering lupa. Kalau rahang atas dari mana ke mana? Dari bukal ke palatal. Kalau yang rahang bawah dari lingual ke bukal. Ya, ini arahnya. Kemudian ini kalau sudah jangan lupa semen-semennya sisanya dibersihkan. Bisa menggunakan sonde atau bisa menggunakan skavator. Kemudian untuk memastikan bagian proksimal telah bersih itu dicek pakai dental floss. Takutnya kan ada sisa-sisa di mana di proksimal yang kita nggak bisa melihat. Nah, setelah ini kita mau melihat, kita ulangin di pantum ya. Setelah itu baru bisa ngerjain pasien. Oke, selamat siang. Kita lanjut dengan latihan pada pantum ya, supaya kalian ini sudah pernah kalian lakukan sebenarnya waktu skill lab. Cuman biar ingat lagi aja.
Jadi yang pertama kalian preparasi dulu. Bagian apa tadi yang pertama preparasinya? Oklusal. Kalau preparasi oklusal selesai berarti tanda-tandanya adalah sonde bisa lewat. Ya, seperti ini bisa kalian lihat sondenya bisa lewat. Kalau sudah oklusal berikutnya adalah proksimal. Bagian proksimal kemudian cara mengeceknya preparasi selesai sama dengan menggunakan sonde. Setelah proksimal kemudian servikal. Bagian servikal apa? Paling itu servikal cuman ini ya, cuman dilingkarin gitu aja. Setelah servikal selesai kemudian dibulatkan. Kalau sudah baru kita pasang coba SSC. Nah, pasang coba SSC itu menggunakan apa tadi yang pertama? Menggunakan apa dulu untuk mengurangi SSC-nya? Pakai gunting crown. Kalau nggak ada gunting crown berarti kita bisa menggunakan stone merah atau hijau. Kemudian jangan lupa sebelum dicoba harus dalam kondisi halus atau kasar. Halus. Setelah coba, syarat pasang coba ada berapa tadi? 4. Tapi sebelum kita menanyakan atau kita cek syarat pasang coba, sebelumnya kita harus melakukan anamnesis ke pasien. Anamnesis adalah pasiennya ada keluhan atau tidak. Oke. Kemudian kalau sudah anamnesis awal aman, berikutnya adalah kita melakukan syarat pasang coba. Ada 4 tadi apa aja yang pertama? Tidak menekan gingiva. Kemudian yang kedua, oklusinya sebelum dan sesudah harus sama. Kemudian setelah itu tidak ada yang tajam, kemudian harus stabil. Stabil dan retentif tadi menggunakan apa? Supaya stabil kita menggunakan yang namanya tang krimping. Yang sudah pernah pakai ini? Sudah waktu preklinik dulu ya. Nah, ini cuma seperti ini. Bisa kalian lihat. Kalau melakukan yang cuma di bagian ujung-ujungnya sini aja. Kalau melakukan tang krimping ya. Seperti sini. Jadi jangan semuanya. Nanti kalian SSC ini sebetulnya tipis. Jadi kalau kalian terlalu semangat dia akan bergelombang. Kalau sudah seperti itu bakal susah. Jadi cuma di bagian ujung-ujungnya aja diginikan. Nah, ini dilihat ini tangnya kan ada bagian yang untuk membulatkannya kan ya. Itu fungsinya tang krimping. Cuman seperti ini aja sedikit aja supaya paling tidak ujung SSC-nya ini bisa masuk. Kalau sudah masuk akibatnya kan bisa retentif kan. Oke, gini ya. Sedikit gini, semua dilakukan di mana? Di semua, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, akibatnya SSC-nya gimana? Nggak bisa masuk, karena kan terlalu rapat. Ya. Kalau sudah semua, kalian cek pasang coba di sini. Kalau kalian sudah cek, sudah memenuhi syarat-syarat SSC, baru kemudian berikutnya kita lakukan insersi. Insersi menggunakan apa tadi? Luting semen atau GIC? UJ1. Oke, kalau sudah kita kalau sudah ya, ini kita insersi, kita lakukan aman, kita cek oklusnya lagi. Apakah takutnya berubah? Sebelumnya aman, setelah kalian pasang ternyata ada peninggian. Itu kan harus kita bongkar sebelum dia mengeras. Nah, tetap kita lakukan ulang, kita cek yang tadi dari anamnesis sampai yang terakhir kita cek semua. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Sudah paham semua? Siap mengerjakan pasien? Oke, terima kasih. Selamat siang. Semoga lancar mengerjakan pasien. Selamat siang, dokter. Ya, Saya selamat siang. Prestisia, dokter. Hari ini untuk preparasi SSC, dokter. Untuk pasiennya sudah melakukan kontrol 1 minggu yang lalu, dokter. Tidak ada keluhan pada saat saya tanyakan anamnesisnya, dokter. Tidak ada keluhan saat makan, tidak ada nyeri spontan juga, dokter. Kemudian pada saat kontrol dan dalam pemeriksaan klinis, dokter, itu saya lihat untuk jaringan sekitarnya normal, dokter. Kemudian pada saat dilakukan perkusi dan PTS-nya negatif, dokter. Oke, terima kasih. Silakan lakukan profilaksis. Nanti lakukan kerjaan sesuai yang sudah kita lakukan tadi, sesuai yang diskusikan tadi. Oke, dokter. Oke, terima kasih. Mohon izin, dokter. Saya sudah melakukan preparasi pada bagian oklusal. Preparasi apa? Preparasi SSC, Bagian oklusal. Bagian oklusal, dokter. Saya cek dulu, sudah bebas? Mohon izin sudah, dokter. Ya, dilihat dulu ya giginya. Oke, yuk, boleh dibuka. Gigi berapa, Mbak? Gigi 85, dokter. Oke, yuk digigit saja. Gigit dulu giginya. 85 ini ya. Oke, dokter. Oke, silakan lanjutnya di proksimal ya sekarang ya. Dokter. Oke. Terima kasih, dokter. Ya dokter, hari ini saya telah melakukan tes remah pada pasien. Izin mau membacakan diagnosis dari rencana Saya periksa perawatan. pasiennya dulu. Selamat siang, namanya siapa? Siapa?
Ya, wis mulutnya diperiksa dulu ya. Adik buka mulut yang lebar ya. Oke, silahkan dibaca. Izin membacakan dokter gigi 52, 54, 55, diagnosisnya pulpitis reversible, dilakukan tumpat di IC kelas 1, 52 reversible. reversible. Oke, lanjut. Lalu 61 gangrengan kaki dan goyang derajat 3, jadi dilakukan ekstraksi. Nah, terus Lalu 62 pulpitis reversible, dilakukan tumpat di IC kelas 5. 64 pulpitis reversible, tumpat di IC kelas 3. Lalu 74 pulpitis irreversible, dilakukan tumpat di IC kelas 1. 75 pulpitis irreversible, rencana perawatannya pulpotomi. 75 dipilih. Iya, irreversible Ya, nanti coba kamu cek lagi ya, Mbak. Gigi 75 ini kira-kira bisa dilakukan SSC-nya atau tidak. Kalau nggak bisa, berarti harusnya diapain. Ya, sama kalau 74 tadi masih refer juga. Iya, irrever. Oh, i-refer. Rencana perawatannya Di tempat di IC kelas 1. 74. 7. Irreversible. Iya, dokter. Coba kamu, kalau irreversible harusnya perawatannya apa. Dicoba dicek lagi. Sama 52. Kalau sudah sedalam ini ya harusnya seperti biasanya. Iya, harusnya sudah Coba, irrever. coba kamu cek lagi. Untuk 85, 85 irrever. terus perawatannya. Perawatannya ekstraksi, dokter. Oke, 84. 84 pulpitis reversible, Ada nggak tempat di 84? IC kelas 1. Oke, terus ini kamu tulis nggak ini? Titik 82. 82 goyang derajat 3 Goyang derajat 3. di ekstraksi. Oke, kalau yang gigi 54, 55 benar. Yang 52 coba kamu cek lagi. Iya, Sama 75 ya. 7475. 75. Oke. Iya. Selamat siang Vincent. Hari ini kita akan melakukan ujian DOPS. Iya. Ya, sudah belajar belum? Iya, sudah. Oke, nanti silahkan dibaca soalnya. Untuk yang dibaca halaman pertama saja dan kemudian sebutkan verbalkan alat bahannya juga dan juga UP-nya. Iya. Oke, silahkan dibaca dulu. Oke, silahkan boleh ditaruh saja. Mohon dokter, untuk alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengisian saluran nakar. Untuk bahannya pertama ada zinc oxide eugenol, dokter. Kemudian setelah itu ada basis zinc fosfat, dokter. Kemudian setelah itu ada Jawa dengan pasta iodoform, dokter. Kemudian setelah itu ada cotton roll. Kemudian juga ada bahannya juga ada. Kemudian setelah itu selanjutnya alatnya pertama ada satu set alat diagnostik, dokter, yang terdapat kaca mulut, sonde, ekskavator, dan pinset. Kemudian setelah itu ada satu set alat isolasi rubber dam. Kemudian setelah itu terdapat juga ada glass lab, dokter, dan juga agate spatel dan juga plastic filling plastik, dokter. Oke, Berikutnya tahapan kerjanya, dokter. Ya. Di sini, dokter, pertama operator melakukan persiapan tahapan operator. Di sini tahapan operator melakukan universal precaution, di mana operator mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan anjuran WHO, kemudian memakai sarung tangan, memakai masker, kemudian memakai headcap dan juga memakai APD, dokter. Kemudian kita tahapan persiapan pasien diinstruksikan untuk duduk di dental unit dan diposisikan dengan sesuai dengan kenyamanan operator dan pasien. Kemudian tahapan pertama, sebelum kita melakukan pengisian saluran akar terlebih dahulu, kita terlebih dahulu melakukan
anamnesa pada pasien, apakah ada keluhan pada pasien, ada keluhan atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis terdapat di perkusi dan palpasi, kemudian drugnya. Jika sudah negatif semua, maka kita bisa melanjutkan ke pengisian saluran nakar. Kemudian untuk selanjutnya, pada tahapan selanjutnya, di sini sebelum pengisian saluran nakar, kita pastikan terlebih dahulu untuk isolasi daerah kerja. Isolasi daerah kerja menggunakan rubber dam, dokter. Rubber dam ukuran 1 atau yang paling kecil digunakan untuk anak-anak, dan kita aplikasikan rubber dam tersebut di gigi 85. Kemudian dan juga kita letakkan kremnya kita letakkan juga di bagian gigi 85. Kemudian tahapan selanjutnya, jika isolasi sudah terjaga, kemudian pastikan untuk suction saliva atau saliva ejector juga dipersiapkan untuk di mulut pasien. Kemudian selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya, adalah kita mempersiapkan bahannya. Bahannya di sini sudah tersiapkan pasta dengan iodoform dan juga zinc oxide eugenol. Kemudian setelah sudah, kita siapkan bur. Bur kita bisa menggunakan bur yang tipe dengan round diamond bur. Round diamond bur kita selanjutnya kita bersihkan seluruh tumpatan sementara atau tumpatan sementaranya hingga bersih dan tidak tersisa pada kavitasnya. Kemudian jika sudah bersih, kita pastikan lagi dengan menggunakan ekskavator untuk mengambil sisa-sisa tumpatan sementara yang terdapat pada dinding kavitas. Jika sudah, selanjutnya kita mempersiapkan bahan pengisian saluran. Di sini bahannya adalah zinc oxide eugenol dan juga alat yang digunakan adalah jarum lentulo. Kemudian zinc oxide eugenol di sini terdapat powder dan juga liquidnya. Kita tuangkan powder dan liquidnya dengan perbandingan 1:1 sesuai dengan anjuran pabrik dan diletakkan di atas gelas lab. Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula semen. Kemudian diaduk hingga merata dan homogen. Kemudian setelah itu, jika sudah, kita persiapkan jarum lentulo. Kemudian kita pastikan ulasi lentulo dengan menggunakan bahan zinc oxide eugenol. Pastikan seluruh bahan pengisian saluran nakar tersebut sudah merata. Jika sudah, kita insersikan jarum lentulo ke dalam saluran nakar,
Keluarkan. Iya. Mencari apa? Jarumnya jatuh dong. Iya, betul. Injeksikan jarum lentulu secara pelan-pelan. Kemudian kita putar jarum lentulu agar bahan zinc oxide eugenol dapat merata pada dinding-dinding saluran akar. Pastikan seluruh saluran akar telah kita ulasi dengan bahan zinc oxide eugenol. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita siapkan bahan COH dengan pasta iodoform. COH dengan pasta iodoform ini kita aplikasikan ke dalam saluran akar. Pastikan syringe-nya syringe yang digunakan telah steril, dan juga bahan pasta iodoform diisikan ke dalam saluran akar. Pastikan ketiga saluran akar telah terisi dengan bahan pasta COH dengan pasta iodoform, diisi sampai pada di atas orifice. Setelah itu, jika sudah, maka kita bisa menyiapkan selanjutnya adalah bahan basisnya. Basis yang digunakan di sini adalah zinc fosfat semen. Di zinc fosfat semen di sini ada tersedia powder dan liquid, dan kita takar sesuai dengan anjuran pabrik 1:1. Kemudian powder dan liquid diaduk secara merata di atas gelas lab menggunakan spatula semen. Diaduk secara merata hingga bahan tersebut benar-benar homogen. Kemudian selanjutnya diaplikasikan dengan menggunakan filling plastik. Dan juga pastikan selama pengisian saluran akar terisolasi dengan baik dan tidak ada kontaminasi dengan saliva. Kemudian jika sudah, maka kita bisa menyiapkan bahan TS. TS di sini menggunakan tempat sementara Servitron. Kemudian setelah itu kita ambil dengan menggunakan filling plastik. Kemudian letakkan TS di atas basis. Jika sudah, pastikan TS sudah merata dan kita bisa merujuk pasien untuk dilakukan foto ronsen untuk melihat hasil evaluasi pengisian saluran akar.